Halo viewers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya ya, Andromeda. Nah, di sini saya mau bercerita dulu pengalaman saya semalam. Nah, saya itu semalam ya subuh jam, kalau nggak salah jam 3 lah, hampir jam 3 subuh. Setelah hampir 2 tahun ya kan, nah, saya itu mengalami kumat psikosomatis lambung. Nah, psikosomatis lambung ini berbeda dengan sensasi pada lambung ya, pada biasanya. Jadi kalian itu harus bedakan sensasi lambung biasa dengan sensasi lambung psikosomatis. Nah, sensasi lambung psikosomatis ini adalah sensasi yang kalian rasakan ketika pertama kali mengalami cemas dan panic attack. Jadi itu harus kalian pahami. Nah, jadi tadi subuh itu saya mengalami kumat sensasi lambung psikosomatis, yang dimana selama 2 tahun ini, hampir 2 tahun saya nggak pernah mengalaminya, dan tadi subuh saya mengalaminya. Nah, tadi subuh itu saya begini, ketika saya lagi mau tidur ya kan, saya itu merasa langsung tiba-tiba sesak napas, jantung berdebar, ulu hati mengeras, punggung sakit, paha sampai betis itu, sampai kaki kiri kanan itu pegalnya minta ampun, pinggang lebih-lebih sakitnya minta ampun. Nah, memang dari sorenya itu saya sudah mulai merasa ada yang aneh pada tubuh saya, karena dari sore itu saya mulai mulesnya nggak karuan. Rasanya itu nggak enak, mulesnya sampai mempengaruhi pinggang saya sakit dan buat saya lemas. Nah, di situ saya langsung berusaha bersikap tenang, karena di situ saya langsung menyadari bahwa warning ya kan, ketika saya menuruti sensasi itu pasti saya akan panik. Nah, dari pengalaman yang pernah saya lalui itu, sensasi cemas dan panik itu, nah semalam itu tadi subuh itu saya langsung bisa mengantisipasi cemas saya sehingga tidak menjadi panik. Nah, saya itu langsung duduk tenang, fokus ya kan. Saya langsung ambil jurus ya kan. Nah, saya ambil jurus, saya langsung konsentrasi, tarik nafas sekitar 10-15 menit, saya atur nafas. Saya atur nafas pelan-pelan sampai lambung saya, ulu hati saya itu terasa membaik. Saya rasa itu yang tadinya karena asam lambung saya naik itu gara-gara psikosomatis lambung, gara-gara hampir cemas ya kan, lambung saya itu merasa keras karena adanya, saya rasa itu memang asam lambungnya lagi naik. Nah, ketika saya konsentrasi itu, di sini kalian harus betul-betul belajar namanya konsentrasi, bersikap tenang dan atur nafas. Karena itu betul-betul sangat membantu. Jadi ketika saya melakukan hal itu, saya itu merasa ulu hati saya itu berangsur membaik dengan sendirinya, turun, akhirnya berhenti mengeras dan dada saya plong. Nah, akhirnya saya tidak mengalami cemas karena saya langsung mensugesti pikiran saya bahwa ini cuma sensasi psikosomatis lambung. Jadi sensasi psikosomatis lambung itu hal yang pernah kita alami itu ketika mengalami cemas. Nah, itu di situ kalian harus membedakan sensasi lambung biasa dengan sensasi lambung psikosomatis. Nah, dan mungkin nanti di video berikutnya saya akan membahas perbedaan sensasi lambung biasa dengan sensasi lambung psikosomatis agar kalian lebih paham ya. Saya lanjut cerita lagi. Jadi ketika saya hampir cemas,
dan bahkan sampai hampir panik. Di situ saya segera untuk fokus, tenang, atur nafas. Saya mengalihkan pikiran dengan memikirkan hal-hal yang baik-baik. Saya mendengar murotal, ngaji. Nah, kemudian setelah saya membaik, memang saya sadari selama 2 minggu ini pola hidup saya itu hancur lagi. Selama 2 minggu ini itu tidur saya itu hancur, berantakan, makan betul-betul berantakan. Dalam 2 minggu ini tidur saya sering tidur di pagi hari, subuh dan di pagi hari, bahkan sampai jam siang itu, dari siang baru tidur, dan pokoknya malam jadi siang, siang jadi malam lah. Pokoknya hancur total. Pola tidur saya itu hancur total lagi karena pengaruh pikiran, stres, terlalu banyak problem. Dan ya itulah, manusia pasti punya beban pikiran dan yang harus diselesaikan. Tapi nggak usah saya cerita terlebih jauh masalah apa yang saya pikirkan ya. Nah, itu pemicu dari kumatnya sensasi lambung psikosomatis saya. Jadi memang saya menyadari bahwa 2 minggu ini pola hidup saya hancur, makan pun cuma sekali 2 kali sehari. Nah, di sini ada saya punya saksi, saudara kita, teman kita, Yayat. Kebetulan saya kenal melalui YouTube juga, karena dia melihat video saya, akhirnya memfollow IG saya. Kemudian dia DM saya karena dia mengalami psikosomatis juga. Akhirnya saya berbincang. Dia datang ke sini minta pengalaman, minta masukan dan sebagainya. Dan kebetulan waktu dia datang ke sini itu ya, kondisi saya memang itu belum tidur dari semalam sampai siang. Dia pulang itu sekitar hampir jam 12 siang dia pulang. Dia datang sekitar jam setengah 10, dia pulang sekitar jam 12 siang. Itu pun dia pulang karena saya bilang, mohon maaf bro, sepertinya saya harus tidur karena dari semalam saya nggak pernah tidur sama sekali, bahkan makan pun belum pernah. Nah, sepertinya saya sudah merasa tidak baik karena tidak tidur dari subuh dan makan pun belum. Jadi akhirnya dia pulang kemarin itu kan. Nah, sorenya situ saya sudah mulai merasa nggak baikan, mules, pokoknya melilit lah dan sebagainya. Nah, subuhnya tadi malam situ saya baru merasakan kumat, sensasi lambung psikosomatis itu. Nah, sensasi lambung psikosomatis itu rasanya itu ya sama seperti waktu kita mengalami cemas yang berlebih, bahkan panik. Nah, sensasi itu yang datang semalam. Tapi alhamdulillah saya bisa tangani dan akhirnya saya bisa normal kembali, meskipun saya masih mengalami sensasi seperti mulas, keringat dingin. Tapi cemas saya teratasi dan saya anggap sensasi yang seperti ini suatu hal yang biasa-biasa saja. Karena saya sudah berdamai dengan sensasi itu dan saya sudah memahaminya bahwa ini cuma sensasi dari lambung. Nah, di situ kalian harus pahami bahwa pentingnya memahami namanya sensasi lambung dan memahami namanya sensasi lambung psikosomatis. Dan kemudian kalian harus ambil pelajaran bahwa memang pola hidup yang hancur itu betul-betul bisa membuat kita hancur berantakan. Seperti yang saya rasakan ini, memang pola hidup saya 2 minggu ini hancur berantakan. Tidur pun bahkan saya nggak pernah tidur cepat. Paling cepat itu subuh jam 5, jam 4 atau pagi. Bahkan sampai siang saya baru tidur. Jadi memang hancur betul. Jadi kalian yang masih mengalami asam lambung anxiety disorder, kalian harus jaga pola makan dan pola tidur betul-betul. Apalagi yang kalian sudah mengalami pembaikan. Jadi kalau kalian masih melakukan hal-hal yang seperti saya, sampai merokok, minum kopi dan sebagainya, kan saya itu susah menghilangin kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini. Jadi kalian tetap harus menjaga pola hidup, pola makan dan pola pikir. Nah, jadi inti dari semua ini adalah bahwa kalian itu harus tahu, mengerti dan paham, bahkan menerima segala sensasi yang pernah kita jalani dan bahkan kalian rasakan saat ini.
Terus kemudian yang kedua, kalian harus mengatur pola pikir kalian ketika mengalami sensasi itu. Karena ketika kalian tidak bisa mengatur pola pikir kalian, sensasi itu, sensasi lambung psikosomatis kalian itu akan bisa memicu kecemasan kalian yang berlebih, bahkan menjadi kepanikan. Nah, ingat itu. Kemudian kembali atur, yang ketiga kembali atur pola hidup dan pola makan dan pola pikir. Nah, itu saja. Nah, ini pengalaman yang saya rasakan tadi subuh ya, benar-benar nggak enak. Untung saja saya tidak mengalami panik, karena alhamdulillah saya bisa mengontrol kecemasan saya sehingga tidak sampai menimbulkan panik. Padahal itu adalah sensasi yang membuat saya dulu menjadi panik sampai masuk UGD. Nah, di sini kita berpikir bahwa pentingnya kekuatan pikiran. Nah, semoga pengalaman yang saya sampaikan ini, yang saya rasakan tadi subuh ini, kalian bisa memetik suatu hal atau manfaat, sehingga kalian bisa gunakan sebagai referensi untuk memperbaiki hidup kalian lagi. Karena memang rasanya itu ya, bagi kalian yang mengalaminya dan sudah merasa baikan, sebaiknya kalian itu betul-betul sadar diri lah. Jangan sampai kalian mengalaminya lagi sehingga kalian tidak bisa membendungnya. Untung baik kalau kalian itu masih bisa membendung dan mengontrol pikiran kalian seperti saya ini. Kalau tidak, kalian itu akan kembali seperti di awal-awal sebelumnya. Nah, di akhir kata, apabila video saya ada manfaatnya, jangan lupa subscribe, like dan share agar video ini lebih bermanfaat dan saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.